Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun a'adhaa'u as-salata wattaba'u asy-syahawat فالصرف يلقون ضربا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Al-Qarmun wal-Mukarramun hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat zahir, nikmat batin, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah mendapatkan 27 derajat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah, dan tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Jika ada saudara kita yang sudah meninggal duluan ataupun sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan menjadi penghuni surga, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas bab keutamaan salat sunnah. Ya, salat sunnah, wabil khusus salat sunnah rawatib muakkad. Di dalam surah Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwasannya akan ada generasi yang melalaikan salat. Ya, ini sudah diingatkan di dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat, akan datang satu generasi setelah mereka, setelah para nabi, setelah para sahabat, khalfun adaa'u as-salat, generasi yang melalaikan dalam salat, wattaba'u asy-syahawat, dan mengikuti syahwat nafsu, fasawfa yalqawna ghayya. Ketika mereka melakukan dua poin ini, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemukan ghayya, kesesatan. Ibnu Abbas menafsirkan kata-kata ghayya itu adalah lembah di neraka jahanam.
lembah di neraka jahanam, yang mana neraka jahanam sendiri memohon perlindungan kepada Allah dari lembah tersebut. Ya, coba bayangkan, neraka jahanamnya saja yang meminta perlindungan sama Allah. Lalu bagaimana dengan diri ini yang sangat lemah sekali? Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan terkait tentang sholat ini, di antara amalan yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanyakan, yang pertama kali diperhitungkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasul, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba di hari kiamat dari amalnya salatu, salatnya. Fa in salahat, jika salatnya benar, faqad aflah wa anjah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Wa in fasadat, jika rusak salatnya, faqad khaba wa khasir, maka dia akan menemukan kerugian. Ya, nauzubillah min dzalik. Fa in taqassa min faridatihi, jika ada kekurangan dari fardunya itu, syai'an qala rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, unzuru, lihatlah oleh kalian, lihatlah wahai malaikat, hal li'abdi min tatawu, apakah hambaku memiliki salat sunnah, fayukammal biha, maka sempurnakan biha dengan salat sunnah itu, ma intaqasa minal faridah, sesuatu kekurangan dari yang fardunya, thumma takunu sa'iru amalihi, begitulah seluruh amal akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada zakat, ada sedekah. Zakat juga disempurnakan ya oleh sedekah. Ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan ada di keterangan yang lain menjelaskan ketika kehidupan seseorang tidak karu-karuan, maka bisa dilihat dari sholatnya. Jadi kalau dalam kehidupannya banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka harus dievaluasi terkait tentang masalah bab sholat. Ya. Ini saking pentingnya terkait tentang masalah sholat. Dan untuk melengkapi sholat fardu ini, kata Nabi, yaitu dengan menjaga sholat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah ini dibagi dua, ya, ada sholat sunnah rawatib muakkad, ada sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Ada juga yang menyebutkan sebagian ulama sholat sunnah di luar sholat sunnah rawatib, seperti duha, tahajud, witir, sholat sunnah mutlak, ya. Jadi minimal sholat sunnah rawatib muakkad. Ya, di penjelasan hadis dijelaskan apa saja sholat sunnah rawatib itu: 4 rakaat sebelum zuhur, kalau ditambah dengan tahiyatul masjid berarti 6, ya, 2 itu di antaranya. Ba'da zuhur 2. Ada juga menyebutkan 4, ya. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat setelah zuhur, Allah mengharamkan baginya neraka. Ya, itu hadisnya Sahih Bukhari. Lalu di hadis yang lain dijelaskan yang harus kita jaga adalah 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka semuanya adalah 12 rakaat. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghairal fariidati illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah. Maka Allah akan membangunkan
rumah di surga. Ya, coba motivasi pahala yang luar biasa, Masya Allah. Langsung disebutkan sama Allah, hai umat Nabi, gitu kan, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menjaga 12 rakaat ini, dibangun rumah di surga. Masya Allah. Yang namanya rumah, gitu kan, kalau untuk ukuran sekarang otomatis harus punya uang, harus uangnya gede lagi. Ya, rumah yang sederhana saja teman-teman di Husnul itu yang tipe 36 hampir habis 270 juta, bahkan ada yang mencapai 300. Ya. Ini rumah di surga yang terbuat dari emas, yang terbuat dari mutiara, yang setiap kamarnya luasnya 60 mil, tingginya 60 mil. Ya, coba kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di sini ditekankan salat sunnah subuh rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh. Maka Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah sebelum subuh ini. Ya, ini saking pentingnya. Lalu di hadis yang lain lagi menjelaskan yang terkait salat sunnah yang muakkad yang Rasulullah senantiasa jaga adalah 2 rakaat setelah Jumat atau 4 rakaat setelah Jumat. Ya, ini bagi bapak-bapak. Kalau mau ditambah lagi dengan ghair muakkad, ya, tambah dengan 4 rakaat sebelum asar. Rahimahullahu imro'an, Allah menyayangi seseorang salat arba'an qabla al-asri, yang menjaga salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud. Ya, jadi ini tambahan salat sunnah ghair muakkad. Ya, jadi kalau ada waktu silakan bisa melaksanakan 2 rakaat. Itu di antara, atau minimal 2 rakaat. Allah akan menyayangi, Allah akan memberikan rahmatnya, insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau mau tambahan lagi dengan salat duha, ya, di dalam hadis yang sahih di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dan umumnya kepada kita semuanya, kata Nabi, jagalah salat duha minimal 2 rakaat, jagalah saum ayyamul bid, ya, 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, ya, itu namanya ayyamul bid, karena ketika matahari sedang putih, ya, memutih. Tambah lagi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga salat sunnah witir. Ya, kalau witir bisa dilaksanakan sebelum tidur ataupun bisa dilaksanakan tidur dulu pas waktu dengan tahajud. Ya, tahajud 8 rakaat lalu ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi antaranya, kalau sebelum tidur Imam Ali, ya, suka melaksanakan sholat sunnah witir, ya, sebelum tidur itu dilaksanakan bilangan ganjil. Silakan, mampunya 3 ataupun lebih silakan, ya. Ini di antara sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau terkait sholat duha, minimal 2, maksimal 12 rakaat. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat, sholat sunnah duha, banallahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan kerajaan di surga. Ya, hampir rata-rata pahalanya begitu agung, ya, Masya Allah. Tinggal kita melaksanakannya, ya, tinggal kita
semangatnya dalam ibadah ini. Karena semangat hidup ini didorong, dimotivasi manakala ruh keimanan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika banyak permasalahan yang dihadapinya, langsung Rasul meminta perlindungan, meminta pertolongan lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ini di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Maka mudah-mudahan dan kita semuanya, anak-anak kita senantiasa istiqomah dalam menjaga salat yang lima waktu, apalagi salat sunnah. Ya, diajarkan pada anak-anak kita. Dan doanya khusus Nabi Ibrahim supaya anak dan keturunannya menjaga salat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku yang senantiasa mendirikan salat. Dan begitu juga nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis salat. Ya bunayya aqimis salat. Wahai anakku, jagalah salat. Jadi Masya Allah, ini saking pentingnya di dalam salat. Wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan keluargamu untuk menjaga salat yang lima waktu. Dan orang yang senantiasa menjaga salat, insya Allah kehidupannya berkah, kehidupannya mulia, dan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana di dalam lafaz azan, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Mari untuk menjaga salat. Setelah hayya 'alas salat, kesananya hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan, mari menuju kemenangan. Ya. Sesibuk apapun, mari kita bersama-sama untuk menjaga salat. Ya. Saking penting salat tersebut. Ya, kalau puasa ada qada, kalau salat tidak ada. Ya, kecuali kalau ketiduran, nah, gitu ya, itu ada bahasanya qada. Makanya ada di dalam Sahih Bukhari itu jelaskan bab sholatil marid, khusus sholat bagi orang yang sakit. Sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbi. Sholat sambil berdiri, tidak mampu dengan berdiri, dengan duduk, tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Hadis yang lain, yang tidak mampu semuanya itu kecuali dengan isyarat, Ya, tidak mampu lagi dengan isyarat, misalkan isyarat mata ataupun telunjuk, maka cukup dibayangkan dengan hati. Ini saking pentingnya dalam masalah sholat. Ya. Seperti orang yang geraknya hanya matanya saja, berarti dibayangkan, gitu, diingatkan. Yang ini saking pentingnya di dalam masalah sholat. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang itu saja mungkin dalam kesempatan ini dalam rangka saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi yang disebutkan di dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas segala perhatiannya.